Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas makalah kami yaitu perbandingan SPSS dan PSPP sebagai aplikasi pengolahan data statistik. Mata kuliah statistik dan probabilitas, dosen pengampu yaitu Bu Fesa Asy Syifa Nurul Haq, Eskom MMSI. Kelompok 6 terdiri dari Muhammad Kigin Febriano, Robiatul Adawiyah, Katon Pak Budi Luhur, Jackson Pardede, dan saya sendiri Dimas Prayogi, Maratus Soliha, Putri Umi Kosum, Dominic Pascal Kamuela. Dalam konteks akademi, latar belakang riset yang menjembatani kesenjangan akses perangkat lunak, yaitu aplikasi SPSS dan PSPP. Kebutuhan data dalam era digital menuntut pengolahan data yang presisi, menggunakan software statistik untuk meminimalkan human error, yaitu SPSS. Nah, SPSS sendiri memiliki tantangan akses, sedangkan SPSS adalah standar emas industri. Namun, harga lisensinya mahal dan seringkali tidak terjangkau oleh mahasiswa. Solusi alternatif dari SPSS temukanlah atau diciptakanlah PSPP yang hadir sebagai opsi open source gratis dengan fungsi dan lingkungan antarmuka yang sangat serupa. Rumusan masalah penelitian dan yang akan kami bahas dalam presentasi ini adalah definisi dan evolusi sejarah dari SPSS dan PSPP, apa saja fungsi dan pilar fitur utama dari kedua perangkat lunak ini, apa saja kelebihan dan kekurangan komparatif masing-masing platform, serta bagaimana mahasiswa merumuskan pilihan rasional berdasarkan harga, fitur, dan kompatibilitas. Tujuan dan manfaat pemetaan perangkat lunak menjadi nilai tambah bagi keilmuan akademisi dan praktisi. Tujuan penulisan ini merupakan menganalisis definisi, sejarah, dan fungsi utama, mengidentifikasi keunggulan serta kelemahan SPSS dan PSPP, guna memberikan komparasi komprehensif fitur, harga, tampilan sebagai pedoman pemilihan perangkat lunak. Pada penulisan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritisnya menambah wawasan keilmuan mengenai konsep dasar dan penerapan perangkat lunak di bidang statistika dan probabilitas. Manfaat praktisinya adalah menjadi referensi akurat bagi mahasiswa dalam memilih software legal untuk tugas akhir, memberikan panduan bagi masyarakat, memanfaatkan teknologi open source. Materi selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah apa itu IPM-SPS Statistical Package for the Social Science. SPSS adalah perangkat lunak premium untuk analisis komprehensif. Awalnya dirancang khusus untuk riset ilmu sosial, kini telah menjadi standar dominan di berbagai disiplin, ekonomi, bisnis, kesehatan, teknik, psikologi, dan pemasaran. Memiliki antarmuka GUI yang sangat user-friendly, fitur ini memampukan pengguna non-programmer untuk mengeksekusi komputasi mulai dari level deskriptif, sederhana hingga pemodelan multivariat yang sangat kompleks dengan akurasi presisi. Secara perkembangan SPSS dimulai 1968 dikembangkan oleh Norman Hani, C. Hadlalul, dan Del H. Ben di Universitas Stanford. 1975-1990 komersialisasi dan GUI beralih antar muka grafis di Windows, membebaskan pengguna dari keharusan kode manual. Tahun 2029 era korporasi bergabung dengan IBM menjadi IBM SPSS. Saat ini integrasi AI dan big data diperbarui dengan kapabilitas prediktif, analitik, machine learning, dan integrasi penuh bahasa pemrograman Python dan R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait tiga pilar fitur utama SPSS, yaitu anatomi perangkat lunak analisis data. Ada tiga pilar utama dari SPSS. Yang pertama, data editor atau manajemen input. Bisa sebagai data view, yaitu tampilan metrik untuk memasukkan nilai data aktual. Bisa juga sebagai variable view untuk pengaturan definisi variabel, yaitu nama, tipe data, label, skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval maupun rasio. Yang kedua, analisis deskriptif atau pemetaan data. Berfungsi sebagai untuk pengukuran pemusatan data, yaitu mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul. Sebagai juga untuk mengukur penyebaran data, yaitu standar deviasi, varians, range, distribusi, frekuensi. Kemudian yang ketiga, uji hipotesis atau pengambilan keputusan, yaitu membandingkan rata-rata antar kelompok, independen atau parent sample. Juga sebagai untuk pengujian korelasi dan arah hubungan antar variabel, misal Pearson ataupun Spearman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan PSPP sebagai alternatif open source. Platform PSPP ini adalah alternatif tangguh dengan antarmuka dan sinteks identik dengan SPSS. Dengan karakteristik kunci, dapat dijalankan melalui antarmuka grafis GUI maupun jendela perintah listing. Fungsi utamanya merupakan perangkat lunak pengolah dan penganalisis data sampel statistik yang membaca data dan memproses instruksi. Dengan fleksibilitas output hasil bisa menghasilkan tabel grafik interaktif yang mendukung berbagai format PDF, HTML, ASCII, PostScript, teks, dan docbook. Selanjutnya untuk sejarah dan evolusi PSPP, dimulai dari 1996 yang dikembangkan di bawah GNU Project dengan menyediakan software statistik bebas biaya lisensi yang kompatibel dengan SPSS. Di 2008, sebagai tonggak antarmuka grafis, rilis 0.6.0 yang mengubah cara kerja yang sebelumnya sangat bergantung pada command line. Di 2017, sudah stabil dengan rilis versi 1.0.0 yang diakui stabil dan layak untuk kebutuhan analisis akademik fundamental. Hingga 2023 hingga kini, sudah mendukung multi-OS, Windows, Linux, Mac OS, dan peningkatan performa antarmuka dan kompatibilitas berkelanjutan dengan file SPSS. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin Bu, saya Jackson Pardede ingin menjelaskan fungsi dan fitur. Baik, untuk pertama yaitu mengelola data, yaitu untuk memasukkan, menyimpan, mengorganisir data dalam format tabel antarmuka mirip spreadsheet. Dan fungsi yang kedua, menganalisis statistik, proses melakukan komputasi dari statistik dasar hingga analisis lanjutan, regresi, ANOVA, dan uji, Bu. Dan yang ketiga, menguji hipotesis atau output, Bu. Membuktikan secara signifikan apakah dugaan penelitian didukung oleh data empiris. Dan kemudian ada fiturnya, Bu. Di sini ada fitur SPSS dan GUI. Statistik SPSS perangkat lunak premium untuk analisis komprehensif dan awalnya dirancang khusus untuk riset ilmu sosial, kini telah menjadi standar dominan di berbagai disiplin ekonomi, bisnis, kesehatan, teknik, psikologi, dan pemasaran, dan menjembatani hambatan teknis, Bu. Dan karena memiliki GUI yang sangat ramah, fitur ini memampukan pengguna non-programmer untuk mengeksekusi komputasi mulai dari level deskriptif, sederhana hingga permodelan multivariat yang sangat kompleks dengan akurasi presisi, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri Umi Kulsum dari PJJ Informatika dengan NIM 2504010100327. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari SPSS. Yang pertama ada kelebihan SPSS. Yang pertama yaitu antarmuka berbasis GUI yang intuitif, no code atau low code. Kemudian yang kedua ada kemampuan manajemen dan pembersihan data atau data preparation. Yang ketiga ada komprehensif untuk penelitian ilmu sosial dan bisnis. Yang keempat, output hasil yang terstruktur dan mudah didelegasikan.
Kemudian ada kekurangan SPSS, yaitu terdapat biaya lisensi berbayar yang sangat mahal, kemudian kinerja buruk pada pengelolaan big data, kemudian yang ketiga keterbatasan fleksibilitas dan pemodelan lanjut. Kemudian yang keempat ada biaya lisensi berbayar yang sangat mahal, meskipun grafiknya informatif, estetika dan tata letak card bawaan SPSS cukup sangat kaku. Kemudian yang kelima adalah kinerja buruk pada pengelolaan big data. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pada subbagian selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan dari software PSPP. Dari sisi kelebihan, PSPP memiliki 4 nilai tambahan utama. Yang pertama yaitu bersifat gratis dan open source, sehingga dapat digunakan secara legal tanpa harus membayar biaya lisensi. Lalu yang kedua, kompatibel dengan berbagai format seperti CSV, Excel, dan file SPSS lainnya. Lalu, PSPP mendukung sintak analisis, sehingga angka analisis dapat disimpan dan digunakan kembali. Lalu yang keempat, PSPP bersifat multiplatform dan relatif ringan, karena tersedia untuk Windows, lalu Linux, dan juga macOS. Namun, PSPP juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti fitur analisis lanjutan yang masih terbatas, lalu visualisasinya lebih sederhana, dan juga dukungan komunitas tidak sebesar software komersial, dan belum mendukung predictive analytics dan AI, serta kompatibilitasnya dengan SPSS belum sepenuhnya 100%. Jadi, PSPP ini sebenarnya cocok untuk kebutuhan statistik dasar hingga menengah, terutama bagi mahasiswa yang membutuhkan software gratis dan mudah digunakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Robiatul Adawiyah. Baik, komparasi kapabilitas antara IBM SPSS dengan GNU PSPP. Untuk pengembang, SPSS dikembangkan oleh IBM Corporation, sedangkan PSPP dikembangkan oleh GNU Project. Untuk SPSS berlisensi berbayar per bulan sekitar $99 sampai $105, sedangkan PSPP open source jadi gratis. Untuk SPSS memiliki lebih dari 150 prosedur lengkap dengan AI dan prediktif, sedangkan PSPP untuk statistiknya dasar menengah, deskriptif, UGT, ANOVA, dan regresi. Untuk SPSS baik digunakan untuk kapasitas data berskala enterprise, sedangkan PSPP digunakan untuk skala data yang besar. Di sini kami menganalisa dataset Adobe dan Microsoft menggunakan PSPP dan SPSS. Baik, di sini ada statistik deskriptif menggunakan SPSS. Dan untuk PSPP tampilannya hampir sama namun dia tidak berwarna. Untuk validasi sistem komputasi, output nilai N, min, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang dihasilkan oleh SPSS dan PSPP itu 100% identik sama. Jadi tidak ada bedanya, hanya di visualisasi saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya.